Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 101 SD. 103. Bab 101 mengambil semua kesalahan. Apa yang terjadi di ruang pertemuan tersebar di seluruh cabang. Semua orang sedang mendiskusikan kejadian ini, dan mereka tahu kantor urusan umum akan berada dalam masalah besar. Dong Suebing, yang sedang bermain Minesweeper di kantornya, masih belum mengetahui kejadian ini sampai wakil kepala biro cabang Su Yan memanggilnya. Dia memiliki nada tidak senang, dan Dong Suebing bisa mendengarnya mengetuk mejanya dengan penanya. Apakah Anda yang mengirim dokumen untuk pertemuan komisaris politik Zhou Guoan? Aku hanya tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan dengan fotokopi? Mengapa hanya dokumen komisaris politik Zhou yang salah? Mengapa ada gambar kue dan makanan penutup di dokumennya dan bukan orang lain? Apakah Anda tidak tahu bahwa komisaris politik Zhou menderita diabetes? Xiao Dong, apa yang terjadi? Dong Suebing merasa ini tidak mungkin. Gambar makanan penutup. Tidak ada gambar dalam dokumen. Su Yan menarik napas dalam-dalam. Akan ada reorganisasi internal segera, dan Anda masih membuat masalah. Itu saja yang saya katakan. Anda mengurus sendiri masalah ini. Dong Suebing meletakkan telepon dengan linglung. Cincin, cincin, cincin. Li Qing menelepon. Komisaris politik Zhou memanggil saya ke kantornya untuk dimarahi. Xiao Dong kamu. Kenapa kamu tidak memeriksa semua dokumen sebelum kamu mengirim ke ruang rapat? Bagaimana bisa ada gambar makanan penutup di dokumen? Anda menghela nafas. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu. Direktur, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya tidak perlu menjelaskannya padaku. Anda harus bertanggung jawab untuk ini. Komisaris politik Zhou meminta Anda untuk membawa semua staf Anda menemuinya di kantornya. Anda sendiri yang menjelaskan kepadanya. Li Qing tidak ingin terlibat. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menjadi pucat. Di masa lalu, ada juga contoh halaman dokumen yang berantakan atau halaman yang hilang. Tapi mereka selalu menyiapkan satu set cadangan. Paling-paling, mereka ditegur oleh para pemimpin untuk sementara waktu, dan itu bukan masalah besar. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan pertemuan penting, tetapi ini adalah waktu yang penting bagi para pemimpin karena reorganisasi internal yang akan datang. Juga, gambar makanan penutup diarahkan ke komisaris politik Zhou. Ini adalah kehidupan dalam pelayanan pemerintah. Hal-hal kecil apapun bisa meledak pada saat berikutnya. Dong Suebing tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Dia membuka pintu dan memasuki kantor utama. Siapa yang menyiapkan dokumen untuk komisaris politik Zhou? Tan Limei, Chang Juan, Suang Zi, Guo Panwei, dan yang lainnya telah mendiskusikan insiden ini. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi selama pertemuan itu. Chang Juan segera menjelaskan. Kepala Dong, itu bukan aku. Dokumen-dokumen itu difotokopi bersama. Semua 13 set itu sama, dan tidak mungkin ada gambar makanan penutup yang tercampur di dalamnya. Tan Limei menambahkan, itu benar. Kami masih memeriksa setiap set. Dong Suebing ditegur oleh Su Yan dan Li Qing. Dia marah dan meninggikan suaranya. Lalu siapa yang bisa menjelaskan tentang beberapa gambar dalam dokumen? Gambar-gambar itu muncul di dokumen itu sendiri. Atau apakah gambar-gambar itu jatuh dari langit? Dong Suebing mempercayai sikap kerja Tan Limei. Chang Juan dan Tan Limei seharusnya tidak membuat kesalahan saat menyiapkan dokumen-dokumen ini. Dia juga memeriksa salinan acak sebelum membuka dokumen. Bagaimana bisa ada kesalahan? Memprovokasi komisaris politik Zhou. Dong Suebing tidak berani mengambil tanggung jawab ini. Setelah dimarahi, Tan Limei dan Chang Juan merasa dirugikan. Kami benar-benar memeriksa semua dokumen. Cukup, ikuti aku.
Komisaris Politik Zhou ingin bertemu dengan kita. Kantor Komisaris Politik Zhou. Komisaris Politik Zhou yang marah sedang duduk di belakang mejanya, melihat foto-foto itu. Dia telah menempatkan semua tanggung jawab pada Dong Xuebing. Dia sudah tidak senang dengan Dong Xuebing atas promosinya menjadi wakil kepala kantor urusan umum. Guo Sunji juga terus berbicara buruk tentang Dong Xuebing dan mengatakan kepadanya betapa tidak sopannya Dong Xuebing terhadapnya. Zhou Guoan mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia sangat marah di dalam. Dia menduga ada pihak di balik kejadian ini karena dia akan mengambil alih posisi kepala Biro Cabang. Seseorang mencoba mengintimidasi dia. Siapa dalangnya? Suyan, siapa yang telah mendukung Dong Xuebing? Lagu Souji, Yang Yizong, atau Liu Hua. Zhou Guoan tidak yakin, tetapi dia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang mudah diintimidasi. Tidak lama kemudian, Dong Xuebing memasuki kantor Komisaris Politik Zhou dengan staf dari kantor urusan umum. Komisaris Politik Zhou, kami. Zhou Guoan melemparkan foto-foto itu ke mejanya. Apa ini? Katakan padaku. Dong Xuebing merasa dirugikan. Tapi inilah yang terjadi, dan dia tidak bisa menjelaskannya sendiri. Ini mungkin kelalaian kita, kelalaian. Bang, bang, bang. Zhou Guoan menggedor meja. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan keamanan negara? Tahukah Anda apa tujuan dari kantor urusan umum? Katakan padaku, bagaimana gambarku ini muncul di kantor urusan umum? Siapa yang mencetak ini? Apakah ini cara kalian semua melakukan sesuatu? Tidak hanya Anda semua mencetak gambar seperti itu di kantor, Anda semua masih menyimpannya bersama dengan dokumen. Sebagai wakil kepala kantor, apakah ini cara Anda mengawasi staf Anda? Beri aku penjelasan. Inilah yang tidak diinginkan Dong Xuebing. Disalahkan atas apa yang terjadi. Zhou Guoan mengira dia sengaja mencampur foto-foto itu di antara dokumen-dokumen. Dong Xuebing tidak memeriksa semua dokumen dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai supervisor. Tapi Dong Xuebing bahkan tidak tahu Zhou Guoan menderita diabetes sebelum kejadian ini. Komisar Politik Zhou, foto-foto ini seharusnya tidak sengaja tercampur saat kita menumpuk dokumen. Saya akui ini kelalaian kita. Tapi saya jamin ini bukan provokasi siapapun. Provokasi apa? Saya berbicara tentang sikap kerja kantor urusan umum. Zhou Guoan berasumsi bahwa ini semua adalah pekerjaan Dong Xuebing. Dia tidak akan mendengarkan penjelasannya dan mulai memarahinya. Melihat sikap Komisaris Politik Zhou, Dong Xuebing menjadi semakin tertekan. Dia benar-benar telah menyinggung Komisaris Politik Zhou. Persetan. Mengapa ini harus terjadi? Sial beruntung. Tan Limei, Guo Panwei dan yang lainnya menundukkan kepala. Guo Sunji menatap Dong Xuebing dengan bangga sebelum dia menundukkan kepalanya. Zhou Guoan kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak ingin mereka semua dengar. Siapa yang menyerahkan dokumen-dokumen ini? Mereka semua tahu bahwa Komisaris Politik sedang mencari seseorang untuk disalahkan. Dong Xuebing mengertakkan gigi dan menjawab, aku yang mengirimnya ke kantor. Zhou Guoan menatap mata mereka semua dan bertanya, siapa yang mencetak semua dokumen? Guo Panwei dan Old Tian memandang Chang Juan dan Tan Limei diam-diam. Tan Limei dan Chang Juan langsung pucat pasi. Keduanya tidak memiliki wakil biro cabang yang mendukung mereka. Jika mereka menyinggung Komisaris Politik Zhou, Tuhan tahu hukuman seperti apa yang harus mereka hadapi. Bahkan jika Komisaris Politik Zhou melepaskan mereka kali ini, bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika pemimpin ingin mencari masalah dengan Anda, mereka bisa menggunakan alasan apapun. PNS juga bukan mangkuk nasi besi sekarang. Tan Limei berada pada tahap di mana dia akan menikah dengan Suangzi. Jika sesuatu terjadi dalam pekerjaannya, maka putra Chang Juan masih bersekolah. Ini adalah saat ketika dia paling membutuhkan uang.
Gajinya memainkan peran besar dalam pengeluaran bulanan keluarganya. Jika dia kehilangan pekerjaannya, maka keluarganya akan. Aku yang mencetaknya. Ah, bukan hanya Tan Limei dan Chang Juan yang kaget saat mendengar ini. Bahkan Old Tian, Guo Panwei dan Guo Sunji terkejut. Mereka semua berbalik dan menatap Dong Suebing. Dong Suebing lah yang mengatakan itu. Akulah yang mencetak dokumen itu. Su Guoan menatapnya dan bertanya, siapa yang menyortir dokumen? Dong Suebing menjawab, saya yang menyortir dokumen. Bagus, bagus. Su Guoan baru saja mengatakan ini. Suangzi, Guo Sunji, Chang Juan, Tan Limei, Old Tian tidak berharap Xiao Dong menanggung semua kesalahan sendirian. Dia bahkan tidak mencoba untuk mendorong tanggung jawab kepada orang lain. Semua orang, kecuali Suangzi, lebih senior dari Dong Suebing. Mereka telah mengalami segala macam badai dan melihat terlalu banyak insiden orang yang menyalahkan orang lain. Setiap kali sial terjadi, para pemimpin akan mencoba segala cara untuk mengalihkan kesalahan kepada bawahannya. Ini sangat normal di layanan pemerintah. Tapi, ini adalah pertama kalinya, bahkan untuk yang tua, melihat pemimpin mengambil tanggung jawab penuh dan menyalahkan staf mereka. Mata Tan Limei dan Chang Juan merah. Kepala Dong Suebing tidak membiarkan keduanya melanjutkan. Komisaris Politik Zhou, saya akan menulis laporan dan surat refleksi diri sebelum hari kiamat. Pada saat ini, air mata Tan Limei dan Chang Juan mengalir di pipi mereka. Old Tian dan Guo Panwei saling memandang tanpa bisa berkata-kata. Pemimpin seperti itu ada dalam pelayanan pemerintah. Rasa tanggung jawab kepala Dong terlalu kuat. Bab 102 dibingkai. Kembali ke kantor urusan umum. Dong Suebing memasuki kantornya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melemparkan dokumen yang dipegangnya ke mejanya. Dia duduk dan mengutuk sambil memijat pelipisnya. Dia telah memikul semua kesalahan. Bagi orang lain, ini mungkin bukan keputusan yang bijaksana dan akan merasa bahwa Dong Suebing terlalu tidak berpengalaman di tempat kerja. Tapi Dong Suebing punya pemikirannya sendiri. Sebagai supervisor, ia memiliki tanggung jawab untuk memeriksa pekerjaan bawahannya. Ini adalah pekerjaannya, dan jelas Su Guoan ingin menyalahkan semua orang padanya. Bahkan jika dia memberitahu Su Guoan bahwa Chang Juan dan Tan Limei yang telah menyiapkan dokumen, itu tidak akan berguna. Mereka hanya akan terlibat. Apa gunanya membuat dua orang lagi mendapat masalah? Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang berada di pintu. Masuk. Itu adalah Chang Juan dan Tan Limei. Setelah menutup pintu kantor, air mata Tan Limei mulai mengalir. Dia berdiri di sana dan menangis. Mata Chang Juan juga merah, dan dia berkata, Kepala Dong, Xiao Tan dan saya telah membuat kesalahan besar dan Anda membantu kami memikul semua kesalahan. Kami, Dong Suebing memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Kak Chang, tidak apa-apa. Aku tahu kalian berdua tidak melakukan kesalahan ini dengan sengaja. Semua orang membuat kesalahan. Xiao Tan, berhentilah menangis. Chang Juan menyeka air mata yang mengalir di matanya, tapi Tan Limei masih terisak-isak, Maafkan aku, Dong Suebing sekarang berbicara seperti seorang pemimpin sejati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu bukan masalah besar. Kembali bekerja. Tan Limei menangis beberapa saat lagi dan kemudian pergi bersama Chang Juan. Di luar, di kantor utama. Old Tian berkata, kalian berdua telah bertemu dengan seorang pemimpin yang baik. Ini adalah kepala kami Xiao Dong. Jika itu adalah pemimpin lain, dia tidak melanjutkan. Suangzi dengan cepat pergi untuk menghibur Tan Limei. Chang Juan menghela nafas. Saya merasa buruk. Itu bukan salah kepala Dong, tapi karena kita. Old Tian menyelanya, nama panggilan kepala Dong kami adalah pemadam kebakaran. Jika dia bisa membantu para pemimpin memadamkan api, dia tidak akan kesulitan memadamkan api di halaman belakang rumahnya sendiri. Chang Juan mengangguk.
Dia sangat berharap semuanya akan baik-baik saja untuk Dong Suebing. Guo Sunji terus mengetik di keyboardnya seolah-olah ini bukan urusannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di kantor dengan seringai diam-diam. 3 hari kemudian, Kamis, Dong Suebing telah menunggu hukuman dari komisaris politik Zhou. Tetapi setelah beberapa hari, tidak ada yang terdengar darinya. Dong Suebing berpikir jika komisaris politik Zhou telah melupakan kejadian ini atau dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan asli dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi dia. Ini seharusnya tidak mungkin. Ketika hampir waktunya untuk kembali, Dong Suebing mulai bersiap-siap untuk pulang. Dia mengemasi barang-barangnya, dan bahkan sebelum dia keluar dari kantor kecilnya, dia menerima berita yang mengejutkan. Zhou Guoan akan mengambil alih pejabat biro cabang, dan berita ini telah dikonfirmasi. Komisaris politik yang baru bukanlah kandidat yang disukai Su Yan atau Pang Bin. Itu adalah Cheng Haimei, yang dekat dengan Zhou Guoan. Tidak yakin koneksi apa yang dia gunakan untuk mendapatkan posisi ini. Pejabat tinggi di cabang diubah, dan Dong Suebing merasa posisinya dalam bahaya. Berita yang lebih mengejutkan adalah tempat kursus pelatihan partai distrik yang dicari oleh semua staf kepala seksi, diberikan kepada orang yang tidak terduga. Guo Sunji. Ketika Dong Suebing mendengar ini, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Mengapa tempat itu diberikan kepadanya? Dong Suebing duduk di kantornya dan memikirkan apa yang terjadi. Tiba-tiba, dia bisa merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu dia. Zhou Guoan ingin mengejar insiden itu dan kemudian membiarkan Guo Sunji mendapatkan tempat untuk mengikuti kursus pelatihan. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mempromosikan Guo Sunji. Zhou Guoan akan menjadi kepala cabang dan komite partai biro cabang akan berada di bawah kendalinya. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah memindahkan Direktur Li Qing ke posisi lain dan membiarkan Guo Sunji mengambil alih sebagai kepala kantor urusan umum. Jika itu terjadi, Guo Sunji akan memiliki kendali langsung atas kantor urusan umum, dan Dong Suebing akan berada di bawahnya. Brengsek, ini adalah situasi terburuk. Dong Suebing tersesat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa merasakan bahaya mendekatinya. Guo Sunji akan menjadi kepala kantor urusan umum dan akan menjadi supervisor langsungnya. Ketika orang dipaksa ke sudut, pikiran mereka mulai berpikir cepat. Dong Suebing adalah orang-orang seperti itu. Dia berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera mengangkat telepon dan menelepon kantor luar. Xiao Tan, hubungi Chang Juan juga. Aku ingin melihat kalian berdua di kantorku. 10 detik kemudian, Chang Juan dan Tan Limei memasuki kantor kecil itu. Kepala Dong. Keduanya telah mendengar bahwa Guo Sunji akan mengikuti kursus pelatihan di sekolah partai distrik. Mereka khawatir dan tahu bahwa karir kepala Dong mungkin akan segera berakhir. Ketika Zhou Guoan menjadi kepala biro cabang, dia akan mendorong Guo Sunji menjadi kepala kantor urusan umum. Dong Suebing, yang telah menyinggung kepala biro cabang dan kepala kantor urusan umum, tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Xiao Tan, Chang Wan. Saya ingin Anda semua mengatakan yang sebenarnya. Dong Suebing bertanya dengan serius. Chang Juan segera menjawab, kamulah yang menyelamatkan pekerjaan kami. Kami tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan bertanya, 3 hari yang lalu, siapa yang membuat kesalahan dengan dokumen pertemuan untuk komisaris politik Zhou? Chang Juan dan Tan Limei saling memandang, dan Tan Limei yang menjawab, saya mungkin terdengar seperti mengabaikan tanggung jawab, tetapi saya bersumpah bahwa kami telah memeriksa semua dokumen sebelum kami memberikannya kepada Anda. Kami telah memeriksa setiap halaman. Gambar-gambar itu tidak ada. Chang Juan menambahkan, itu benar. Kami juga tidak tahu bagaimana gambar-gambar itu bisa tercampur ke dalam dokumen. Dong Suebing berhenti sejenak. Kami menyimpan 13 set dokumen itu di kantor saya,
dan kami pergi makan siang. Aku kembali lagi nanti setelah kalian berdua. Siapa di antara kalian yang tiba lebih dulu di kantor? Chang Juan berpikir sejenak dan menjawab, saya kembali lebih awal dari Xiao Tan. Dong Suebing memandangnya, siapa yang ada di kantor ketika kamu kembali? Ah, apakah Anda mencurigai seseorang mencoba menjebak kita? Chang Juan terkejut. Aku ingat Guo Sunji, Guo Panwei, dan Ou Tian ada di kantor. Baik, panggil Yan Tua masuk. Chang Juan keluar untuk memanggilnya. Setelah Yan Tua memasuki kantor kecil, Dong Suebing segera bertanya, Yan Tua, dapatkah Anda mengingat pada hari kejadian di mana kesalahan dalam dokumen rapat terjadi? Apakah seseorang memasuki kantor saya ketika saya tidak ada? Yang Tua mengerutkan kening. Senin. Tidak. Ketika saya kembali dari makan siang, Guo Sunji sedang mengerjakan komputernya. Dong Suebing bertanya, dia sendirian? Iya. Baik. Saya mengerti. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tan Limei bertanya dengan marah, apakah kamu curiga? Guo Sunji adalah orang yang menukar dokumen. Chang Juan dan Ou Tian terkejut. Jika ini benar, Guo Sunji itu benar-benar berani. Dong Suibing mencurigai Guo Sunji. Tidak, itu tidak dicurigai. Dia yakin Guo Sunji yang menjebaknya. Guo Sunji adalah satu-satunya yang diuntungkan dari kejadian ini. Bajingan ini. Dia terlalu licik. Bab 103 akhir karirnya. Jumat pagi. Dong Suebing yang marah baru saja memasuki biro cabang dan melihat Guo Sunji berjalan di depannya. Saudara Guo, selamat. Seorang pemuda dari Biro ke-6 Keamanan Publik memberi selamat kepada Guo Sunji. Guo Sunji tersenyum, apa yang harus diberi selamat? Saya hanya akan menghadiri kursus pelatihan. Beberapa orang lain dari bagian politik dan Departemen Keuangan berjalan melewatinya dan menyapa Guo Sunji. Sunji, tidak ada yang bisa menghadiri kursus pelatihan di sekolah pesta. Hahaha, Anda akan segera dipromosikan. Kapan Anda memberi kami hadiah? Para pemimpin di biro akan segera berganti, dan semua orang tahu Zhou Guoan menyukai Guo Sunji. Dia bahkan membiarkan Guo Sunji mendapatkan tempat berharga dari kursus pelatihan. Setiap orang pintar akan mengerti bahwa Zhou Guoan ingin mempromosikan Guo Sunji menjadi kepala Departemen Urusan Umum. Itu sebabnya semua orang mengubah sikap mereka terhadapnya dan mulai menyedotnya. Guo Sunji menikmati perasaan ini dan bahkan mulai berperilaku seperti seorang pemimpin. Dia tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Dong Suebing, di sisi lain, merasakan apa yang Zhou Changchun alami ketika dia pensiun dini. Karena Dong Suebing telah menyinggung Zhou Guoan, semua orang di cabang menghindarinya seperti wabah. Para pemain sepak bola yang sangat dekat dengan Dong Suebing berhenti berinteraksi dengannya. Mereka hanya mengangguk kepada Dong Suebing sebagai bentuk salam dan segera pergi. Mereka bahkan tidak memanggilnya sebagai kepala Dong. Tidak ada yang mau berhubungan dengan Dong Suebing. Guo Sunji berbalik dan melihat semua orang mengabaikan Dong Suebing dan menyeringai. Melayani Anda, benar. Kemarahan Dong Suebing telah mencapai titik didih. Saat dia tiba kembali di kantornya, dia memanggil Guo Sunji ke kamarnya. Apa itu? Di masa lalu, Guo Sunji masih akan memanggil Dong Suebing sebagai kepala dengan enggan. Tapi hari ini, dia bahkan tidak menyapanya. Dia menatap Dong Suebing langsung ke matanya dengan kepala terangkat tinggi. Nada suaranya seperti seseorang yang superior, seperti pemimpin Dong Suebing. Ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Dong Suebing mengerutkan kening. Guo Sunji tidak berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya telah menutup satu mata ketika Anda membuat beberapa masalah kecil bagi saya. Tapi kamu terlalu berani. Anda bahkan berani mengganti dokumen rapat dan menjebak pemimpin Anda. Guo Sunji menatap Dong Suebing dan menjawab dengan dingin, jangan menuduhku. Kamu tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Kau butuh bukti. Mana buktinya? Tunjukkan kepadaku.
Dong Suebing telah mencoba mencari bukti kemarin setelah semua orang pergi. Namun mesin fotokopi di kantor tersebut tidak memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan. Beberapa foto itu mungkin tidak dicetak di kantor, dan Guo Sunji mungkin membawanya dari rumah. Dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Itu sebabnya bahkan ketika Dong Suebing tahu bahwa Guo Sunji yang menjebaknya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Juga, jika dia pergi ke pemimpin puncak, tidak ada yang akan percaya padanya. Jangan menuduh saya jika Anda tidak memiliki bukti. Guo Sunji memiliki senyum mengejek di wajahnya. Kamu membuat tuduhan palsu. Guo Sunji telah menunggu hari ini. Dia merasa hebat. Dia berpikir dalam hati, Dong Suebing, melayanimu dengan benar. Tunggu saja dan lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda setelah saya dipromosikan menjadi ketua. Jika saya tidak mengakhiri karir Anda, saya akan mengubah nama saya. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Dong Suebing menggertakkan giginya dan berkata, kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan. Kita lihat saja. Guo Sunji tersenyum, itu benar. Kita lihat saja. Jika tidak ada yang lain, saya akan keluar. Oh, minta orang lain untuk mengetikkan dokumen Anda untuk saya. Komisaris politik Zhou ingin bertemu dengan saya. Saya sibuk. Setelah mengatakan itu, Guo Sunji berjalan keluar dari kamar Dong Suebing sambil tersenyum. Membayar untuk apa yang saya lakukan? Hahaha. Mari kita lihat siapa yang akan membayar. Brengsek. Dong Suebing menggedor mejanya. Tidak hanya Dong Suebing yang dijebak, pelakunya masih diuntungkan. Dia sangat marah. Tidak, Guo Sunji tidak boleh masuk sekolah pesta. Jika dia tidak mengikuti kursus pelatihan, maka akan sulit baginya untuk dipromosikan dari anggota staf menjadi kepala seksi. Tidak peduli apa, dia masih harus dipromosikan menjadi wakil kepala seksi terlebih dahulu. Satu-satunya cara Dong Suebing untuk bertahan hidup adalah dengan menghentikan Guo Sunji dari menghadiri pelatihan. Setelah menelepon, Dong Suebing mengetahui bahwa kursus pelatihan akan dimulai besok. Tidak mungkin meminta komisaris politik Zhou untuk menarik Guo Sunji dari kursus. Dong Suebing hanya bisa menaruh semua harapannya pada kepala biro cabang Yan Liang. Tapi hari ini adalah hari terakhir Yan Liang sebagai ketua. Itu artinya, dia hanya punya 1 hari untuk menghentikan Guo Sunji. Dong Suebing harus menghapus nama Guo Sunji dari kursus ini hari ini. Jika tidak, itu akan menjadi akhir karirnya. Dong Suebing, yang tidak punya pilihan lain, langsung pergi ke kantor Yan Liang. Hari ini, ada seorang pemimpin dari Keamanan Negara Nasional datang ke Biro Cabang Distrik Barat untuk inspeksi. Seluruh biro cabang sibuk membersihkan kompleks itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan mengetuk kantor Yan Liang. Masuk. Yan Liang akan dipromosikan, dan dia harus dalam suasana hati yang baik. Tapi hubungannya dengan istrinya tidak terlalu baik. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dipindahkan ke sebuah provinsi di wilayah selatan, dan seluruh keluarganya harus pindah bersamanya, istri Yan Liang mulai bertengkar dengannya. Dia bersikeras tinggal di Beijing bersama anak-anak mereka dan menolak untuk dipindahkan. Inilah mengapa Yan Liang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini. Kepala Yan, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Dong Suebing berkata langsung. Yan Liang mengangkat kepalanya dan menatap Dong Suebing. Apa itu? Dong Suebing berkata, ini tentang insiden dokumen pertemuan komisaris politik Zhou. Saya, Yan Liang memotongnya, pergi dan katakan ini kepada komisaris politik Zhou. Kepala Yan, ada beberapa masalah. Dong Suebing tidak peduli dan melanjutkan. Kesalahan itu bukan karena pencetakan dan penyortiran. Guo Sunji adalah orang yang dengan sengaja menjebakku. Anda juga harus tahu bahwa dia tidak senang dengan saya selama ini. Pada hari pertemuan, dia menyelinap ke kantor saya dan menukar dokumen untuk komisaris politik Zhou saat makan siang.
Yan Liang mengerutkan kening, apakah Anda punya bukti? Dong Suebing menjawab, seseorang dapat membuktikan bahwa Guo Sunji sendirian di kantor untuk waktu yang lama saat makan siang. Adapun bukti lainnya, saya masih mencarinya. Beberapa foto kue itu masih bersamaku. Jika kita dapat memeriksa sidik jari atau... Yan Liang menggelengkan kepalanya. Datanglah padaku lagi ketika kamu memiliki bukti nyata. Dong Suebing tidak mau menyerah. Tempat kursus pelatihan sekolah partai diberikan kepada Guo Sunji. Bagaimana seseorang dengan karakternya diizinkan mengikuti pelatihan ini? Ketua Yan, saya harap dia akan ditarik dari lapangan sampai penyelidikan atas insiden ini selesai. Ini adalah hari terakhir Yan Liang di cabang distrik barat. Dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Saya ingin bukti. Tanpa bukti, semuanya akan sia-sia. Anda dapat pergi dan berbicara dengan komisaris politik Zhou tentang hal ini. Cincin, cincin, cincin. Telepon di meja Yan Liang berdering. Yan Liang menjawab, dan dia segera menjadi cerah. Setelah menutup telepon, dia membuat panggilan lain. Menteri Lui akan tiba. Apakah semuanya sudah siap? Dong Suebing hanya bisa meninggalkan kantor Yan Liang dengan sedih. Itu dia. Semuanya sudah berakhir. Karir saya di dinas pemerintahan telah berakhir. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.